Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Perkenalkan, nama Ibu Wati Rohmawati Ningsih. Ibu mengajar di SDN Negeri Dayakolot 7, Kabupaten Badung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang rantai makanan. Nah, semoga video yang Ibu sajikan ini akan memberikan pemahaman tentang rantai makanan. Lalu, apa saja sih yang akan kita pelajari pada materi ini? Kita simak videonya ya. Nah, yang akan kita pelajari pada kesempatan ini adalah yang pertama adalah pengertian dari rantai makanan. Kemudian yang kedua adalah komponen dalam rantai makanan. Kemudian yang ketiga adalah contoh rantai makanan. Yang terakhir yang akan kita pelajari adalah fungsi dari rantai makanan itu sendiri. Nah, dengan belajar materi ini kita akan tahu betapa pentingnya setiap komponen dalam ekosistem. Untuk lebih jelasnya, kita mulai materinya ya. Yang pertama adalah apa itu rantai makanan? Rantai makanan merupakan suatu peristiwa makan dan dimakan antar sesama makhluk hidup dengan urutan-urutan tertentu. Pada rantai makanan terdapat jalur masukan aliran energi bagi makhluk hidup. Energi dari satu komponen satu akan berpindah ke komponen lainnya, dari suatu makhluk hidup ke makhluk hidup lainnya. Nah, sehingga akan menghindari kepunahan suatu makhluk hidup. Lalu apa saja sih komponen-komponen yang terdapat suatu rantai makanan? Kita amati ya. Komponen-komponen dalam suatu rantai makanan terdapat 3 yang utama. Yang pertama adalah produsen, yang kedua adalah konsumen, yang ketiga adalah dekomposer atau pengurai. Nah, produsen merupakan makhluk hidup autotrof yang bisa menghasilkan makanan sendiri dengan cara fotosintesis. Nah, tumbuhan merupakan produsen dalam rantai makanan. Contohnya rumput, padi, alga, fitoplankton, dan tumbuhan lainnya. Yang kedua adalah konsumen. Konsumen ini merupakan pemakan makhluk hidup lainnya. Ada 3, yaitu karnivora, herbivora, dan omnivora. Kemudian ada tingkatan-tingkatannya, mulai dari tingkatan 1, tingkat 2, dan seterusnya. Konsumen tingkat 1 adalah makhluk hidup yang memakan tumbuhan atau produser. Kemudian yang terakhir adalah pengurai ya. Pengurai adalah fungsinya adalah mendaur ulang nutrisi. Nah, nutrisi dari makhluk hidup yang telah mati diuraikan dan diserap, kemudian disalurkan lagi ke tingkatan atau ke tingkatan komponen yang lebih tingginya, yaitu produsen. Contoh dari dekomposer adalah jamur dan bakteri. Nah, pada jamur dan bakteri ini, makhluk hidup yang telah mati diuraikan, kemudian dihancurkan oleh jamur dan bakteri, kemudian diserap oleh makhluk hidup di sekitar ekosistem itu sendiri. Nah, fungsinya ini sangat besar sekali ya ketika misalnya suatu produsen membutuhkan makanan yang akan diserap adalah dari dekomposer sebagai pupuk ya, pupuk organik misalnya dari daging atau tumbuhan yang telah mati. Nah, dibusukkan oleh bakteri, oleh jamur, nah nanti diserap oleh produsen dan konsumen lainnya. Ini ada contoh rantai makanan pada ekosistem darat, di mana ada rumput sebagai produsen, ada kelinci ya sebagai sebagai konsumen tingkat pertama, ada ular sebagai konsumen tingkat kedua, kemudian ada elang sebagai konsumen tingkat ketiga, dan bakteri atau jamur sebagai pengurai. Nah, di sini rumput dimakan oleh kelinci, kelinci akan dimakan oleh ular, dan ular akan dimakan oleh elang, kemudian elang mati ya, yang akan diuraikan oleh jamur atau bakteri sebagai pengurai. Nah, lalu apa sih fungsi rantai makanan? Rantai makanan berfungsi untuk menjaga kestabilan ekosistem sehingga tidak terjadi kepunahan. Nah, ini kita harus ya menjaga
proses dari rantai makanan itu sendiri, jangan sampai terganggu sehingga ekosistem juga ikut terganggu. Nah, sekian materi yang kita pelajari hari ini. Semoga anak-anak bisa paham dari apa yang kita pelajari. Kita dapat simpulkan bahwa pada rantai makanan terjadi perpindahan energi dari suatu komponen ke komponen lainnya. Jika salah satu komponen terganggu, maka akan menyebabkan kepunahan ekosistem lainnya. Sekian video pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat. Tetap semangat ya. Semoga nanti Ibu dapat menyajikan video pembelajaran lainnya. Jangan lupa subscribe dan like, kemudian ditunggu sarannya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.